Beginilah bentuk malaikat yang sesuai dengan deskripsi Alkitab. Para malaikat ini turun ke bumi untuk menolong Adam dan Hawa yang baru saja diusir dari surga. Tapi itu adalah tindakan pengkhianatan dan Tuhan menjadi murka atas perbuatan mereka. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan memberikan tubuh fisik. Meski begitu, mereka tetap mengajari manusia tentang apa yang mereka tahu. Namun, umat manusia menjadi takut dan mulai memburu para malaikat. Dan hanya satu orang yang mau melindungi mereka, dan itu adalah Metusela alias kakek Nabi Nuh. Sang kakek dengan mudahnya membakar orang-orang itu dengan api dari pedang sucinya. Sungguh gila sekali. Para malaikat yang tersisa masih terkurung di tubuh batu dan terdampar di tanah tandus. Ini semua karena ulah manusia yang semakin serakah dan berbuat kerusakan. Sementara raksasa ini mau membantu keluarga Nuh karena percaya bahwa Nuh akan memperbaiki dunia ini. Raksasa itu pun mengatakan bahwa sekilas aku melihat Adam dalam dirimu. Ia adalah manusia yang ku kenal baik dan aku percaya padanya sampai mati. Dan akhirnya sampailah mereka di Gunung Hijau yang sesuai dengan mimpi Nabi Nuh. Pertanyaannya, apa yang akan mereka temukan di sini? Sebelum lanjut, Nabi Nuh meminta raksasa menjaga keluarganya dan ia akan pergi dengan putra sulungnya. Mereka naik hingga melampaui awan yang menandakan gunung ini sangat tinggi sekali. Tak berselang lama, mereka melihat seorang pria yang hidup di goa. Alangkah mengejutkannya saat mereka masuk, kakek itu adalah Metusela yang sudah menunggu kedatangan mereka. Walaupun sudah sangat tua, tapi tampaknya kakek ini masih sangat kuat. Nabi Nuh memperkenalkan sang kakek pada anaknya karena ini baru pertama kali mereka bertemu. Di sini, sang kakek terlihat masih bijaksana dan begitu penyayang. Sang anak pun diajak bicara tanpa tahu ini adalah trik dari kakeknya. Karena saat si kakek memegang dahinya, anaknya langsung tertidur seperti sedang dihipnotis. Akhirnya, sang kakek mempersilahkan Nabi Nuh untuk duduk di dekatnya. Mereka sudah siap untuk melakukan percakapan berat yang tak seharusnya didengar anak kecil. Nabi Nuh berkata bahwa Tuhan menyuruhku ke sini. Mendengar hal itu, sang kakek tahu bahwa ini pasti tentang kiamat. Ia pun meminta Nabi Nuh untuk menjelaskan apa yang dilihat di mimpinya. Nabi Nuh pun berkata bahwa aku melihat kematian oleh air yang sangat banyak. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi pasti ada sesuatu yang harus aku lakukan. Melihat kebingungan cucunya, ia pun memberikan minuman yang bisa memaksa Nabi Nuh tidur. Benar saja, Nabi Nuh kehilangan kesadaran dan bermimpi lagi dengan lebih jelas. Ia melihat sebuah pelangi dan sebuah benih yang melayang di wajahnya. Benih itu berubah menjadi sebuah kapal dan semua makhluk yang tenggelam naik ke atas. Itu adalah hewan-hewan mamalia yang sedang berenang ke sebuah bahtera. Setelah mimpi itu, Nabi Nuh pun tahu tugas apa yang Tuhan berikan. Ia menjelaskan bahwa sebentar lagi dunia akan kiamat yang diakhiri dengan banjir bandang. Air itulah yang akan memisahkan manusia kotor dan makhluk-makhluk yang bersih. Dan tugaskulah sebagai utusan Tuhan untuk membantu para makhluk itu. Mendengar keyakinan cucunya, sang kakek pun memberikan sebuah benih. Ia berkata bahwa benih ini berasal dari surga dan Nabi Nuh harus menanamnya. Dengan demikian, Nabi Nuh menanam benih tersebut sesuai arahan kakeknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di part 4.